Islam mengajarkan kepada kita, memberikan tuntunan kepada kita dalam segala aspek kehidupan kita. Gerak-gerik kita, diam, berjalan, dan dalam keadaan apapun ada bimbingan yang diajarkan oleh Sayyidina Muhammad SAW. Termasuk diantaranya adalah di saat kita hendak tidur. Apa itu tidur? Tidur adalah saudaranya kematian. Kalau sudah orang tidur, akhul maut. Kalau sudah orang tidur, seperti orang mati. Ada yang menggunjing, tidak ada yang tidak paham. Dalam keadaan tidur ada seperti orang mati. Akan tapi ketahuilah, ada orang yang sadar bahwasanya kebaikan bisa diperoleh dengan bermacam-macam cara, maka bisa menjadikan tidurnya adalah punya nilai ibadah. Yaitu siapapun yang mengakhiri saat terjaga dengan ingat Allah, maka di saat tidur akan dinilai sebagai orang yang ingat Allah. Di saat tidak tidur, hendaknya kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di saat kita hendak berzikir, hendak tidur, berzikir kepada Allah, bersolat kepada Nabi Muhammad, maka sepanjang tidur pun kita akan diberi oleh Allah pahala. Padahal kita lelap dalam tidur itu. Na'udzubillah jika ada seorang tertidur karena sebuah tontonan yang dimurkai oleh Allah, yang menjadi sebab Allah murka. Maka ayo kita sekarang menata cara tidur kita yang benar, tidur yang baik. Bagaimana Nabi SAW yaj'al yadahu tahta khaddihi. Nabi kalau tidur meletakkan pipinya adalah ala khaddihil aiman. Telapak tangannya ala khaddihil yadahu tahta khaddihil aiman. Jadi tangannya di bawah telapak, di bawah pipi kanannya. Begitu Nabi kalau tidur. Ini cara-cara lain. Akan tapi yang diajarkan Nabi lebih dari itu adalah doa-doa. Termasuk doa yang sering dihafal dan bismika Allahumma ya, bismika Allahumma, Allahumma bismika wa ahya wa amut. Allahumma bismika ahya wa amut. Cuman biasanya diajarkan kecil dengan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kemudian juga Nabi mengajarkan doa-doa bismika dengan nama-Mu ya Allah, aku hidup dan mati. Hidup mati kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat Allah. Artinya di saat hidup kita dengan Allah, di saat mati dengan Allah. Ini adalah makna taslim, pasrah kepada Allah dan ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Maka di saat tertidur, maka dia seolah dalam ibadah. Tidak hanya sampai di situ, diajarkan oleh Nabi SAW bagaimana kita di saat tidur, hendaknya kita betul-betul sadar kalau kita seperti orang mati. Hendaknya sebisa mungkin sunnah kita menghadap ke kiblat kalau bisa. Kemudian meletakkan tangan di pipi. Seperti halnya kita di liang lahat, yang kubur. Lalu kita merenung. Bisa saja kita nanti tidak dibangunkan oleh Allah, lalu langsung menuju kepada Allah. Bisa saja dibangunkan kembali. Bisa dibangunkan, semoga bangun kita bangun dalam keadaan baik. Dan saat kita tidak dibangunkan, semoga kita husnul khatimah. Dan di dalam keadaan tidur, di dunia kita juga perlu penjagaan. Dan yang menjaga hanya Allah. Maka alangkah indahnya kalau kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi juga mengajarkan kepada kita agar bagaimana kita berlindung kepada Allah, minta kepada Allah perlindungan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Di saat kita tidur, kalau orang tidur lihat apapun yang datang kepada kita tidak tahu. Apakah ada orang mencuri barang kita, atau kalajengking, atau ular, atau apa saja orang membuat jahat kepada kita tidak tahu karena kita tidur. Maka dari itu Nabi menghimbau kepada kita agar di saat tidur kita baca doa-doa. Termasuk dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam Fadhail Quran, ceritakan bahwasanya Nabi SAW kalau hendak tidur tidak awa ila firasi jama'a kaffah. Beliau mengumpulkan jemarinya, telapaknya. Kemudian beliau membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, baca qul a'udzu birabbin nas dan lakukan ini. Kemudian meniupkan di telapak tangan beliau, kemudian diusapkan di wajah dan kepala dan semua badannya sampai sekujur tubuh. Dijelaskan bahwasanya jika ada seorang tidur dengan melakukan yang demikian, insya Allah tidak akan diganggu oleh apapun. Lebih dari itu adalah sunnah Nabi SAW. Bahkan Nabi diriwayatkan juga dari Nabi SAW, beliau melakukan untuk putra-putra beliau, maksudnya cucu beliau, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Nabi pernah melakukan yang demikian untuk Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Maka para ibu dan bapak, karena anak kecil kita belum bisa membaca doa, maka hendaknya Anda yang membaca. Sebelum mereka tidur, Anda bacakan qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Anda tiupkan di telapak tangan Anda, kemudian Anda asapkan dari wajah sampai kaki. Ini adalah riwayat benar dari Nabi SAW, riwayat sahih. Ini adalah pendidikan untuk menjaga. Setelah itu jangan takut dengan apapun yang namanya sihir yang mengganggu apapun, tidak, Allah akan jaga. Dan diri kita sendiri pun tidak melakukan yang demikian seperti yang dilakukan Nabi. Baca qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, kemudian hidup ke tangan, di telapak tangan kita, kemudian bikin. Untuk ditambah dengan ayat kursi seperti yang datang dari Nabi SAW. Seperti juga ditambah lagi dengan seperti
wasiat Nabi kepada Sayyidina Imam Ali dan Sayyidah Fatimah Zahra. Mengatakan, kalau engkau akan kembali ke tempat tidurmu, maka hendaknya kau baca fakabiro, bertakbirlah 33 kali. Kemudian sabbiha, bertasbih 33 kali. Muhammadah, dan tahmidlah, baca tahmid. Baca alhamdulillah 33 kali, jadi subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah Akbar, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Ini diajarkan oleh Rasul kepada Sayyidah Fatimah Zahra, dan keutamaan juga mendapatkan pahala. Sehingga tidurnya seorang yang kenal Allah, kenal Nabi Muhammad, maka tidurnya akan nilai pahala. Dan setelah itu kalau kita sudah baca doa-doa, maka jangan sampai setelah itu takut kita dengan yang namanya gangguan jin, gangguan atwas saja. Kita sering di kampung-kampung misalnya ada, katanya diganggu-ganggu. Itu karena tidak baca doa. Kalau Anda sudah baca doa, yakinlah bahwasanya doa adalah Anda menyerahkan diri Anda kepada Allah, maka dengan demikian Anda akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus waspada, di rumah kita harus ada pembacaan zikir-zikir. Apakah zikir yang kita baca seperti itu? Banyak zikir dalam tidur, bismillah, bismillah, wa ta'ala bika asma'u arfa'u. In amsaktam sifat hamha, in arsalta faqad min taqadu ibadaka sahih. Hadis sahih juga. Paling tidak baca bismika Allahumma ahya wa amut. Kemudian baca astaghfirullah 30 kali, subhanallah 30 kali, alhamdulillah 2 kali. Kemudian baca qul huwallahu ahad, wa binas, tiap tangan selesai. Insyaallah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu kita akan terus membiasakan ingat kepada Allah. Khususnya di saat kita akan mati sementara, yaitu yang namanya tidur. Semoga Allah memberikan tidur kita pahala dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saat terjaga dalam keadaan kita bersama Allah, ridha Allah Subhanahu wa taala, dan saat kita terus kita akan menjadi ahli husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.